Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kakak Safa, ketemu lagi dengan saya, ibunya Kakak Safa. Sekarang saya lagi berada di Surabaya bersama Dengan saya Ibu Rofi. Dan saya Adi. Ibu dan Bapak di sini sebagai terapis ya? Iya, kebetulan saya dan Pak Adi adalah terapis bicara. Oke, saya sahabat Kakak Safa, saya sekarang berada di Surabaya di Jala Puspa. Jala Puspa ini adalah salah satu unit yang terdapat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Surabaya Ramlan. Saya sangat takjub sama Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Surabaya ini, Dr. Ramlan ini, karena dia mempunyai satu Pusat habilitasi. pusat habilitasi khusus untuk anak yang mengalami gangguan pendengaran. Ini terintegrasi dari dokter, dari alat bantu dengar, dari terapis dan psikolog ya, Sama audiologis. Ini makanya kalau seandainya seluruh rumah sakit yang ada di provinsi itu ada seperti Jala Puspa ini, insya Allah anak-anak yang mengalami gangguan dengar banyak yang terbantukan. Iya, insya Allah seperti itu, Ma. Iya, kita berharap ya Menteri Kesehatan sekarang memperhatikan itu ya, karena anak-anak gangguan pendengaran ini mempunyai tanggung jawab juga ya terhadap negara ini. Iya, betul. Mereka Berharap tidak ingin bisa dikasihanin ya. Betul. Mereka sebenarnya ingin juga mandiri, ingin sekolah, ingin mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Iya, Oke ya, kita berdoa ya semoga Menteri Kesehatan sekarang memperhatikan juga ya supaya anak-anak bergangguan pendengaran lebih maju lagi gitu. Siapa tahu nanti ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot kan, jadi ABRI gitu, polisi dan segala macam kan. Anak-anak kita punya cita-cita yang maha baik ya. Iya, betul, Ma. Oke, sekarang kita bercerita tentang Kakak Sofa aja ya. Oke, Ma. Iya, gini Mbak Rofi dan Mas Adi, dulu kan Kakak Safa itu ngalami gangguan pendengar. Informasi yang kita terima kan ilmunya tidak seperti sekarang. Saya mendengar walaupun Mbak Rofi maupun Mas Adi sebagai lulusan dari TW, tapi belajar juga tentang EVT. Iya, nah mungkin ada teman-teman kita yang di luar sana yang mempunyai anak yang gangguan pendengaran belum tahu apa itu EVT, apa itu TW. Mungkin bisa dijelaskan ya? Oke, saya coba jelaskan ya. Ya. Jadi untuk terapis bicara itu suatu profesi ya, Ma ya. Suatu profesi yang dimana itu bergerak dalam bidang penanganan individu yang mengalami gangguan komunikasi. Ya, gangguan komunikasi itu meliputi gangguan bahasa, bicara, kemudian ada gangguan irama kelancaran, suara maupun makan dan menelan seperti itu. Nah, kami ini termasuk di dalam golongan nakes lain kalau di rumah sakit ya, Mah. Jadi kalau perawat sama bidan itu masuknya ke nakes atau tenaga kesehatan, kalau kami itu masuk dalam nakes lain. Termasuk audiologis gitu ya? Audiologis juga. Jadi kayak audiologis, kemudian mungkin psikolog gitu ya, Mah. Iya. Apoteker itu, terus ada fisioterapi, okupasional terapi itu masuknya ke nakes lain. Seperti itu. Jadi terapis bicara itu lebih ke profesinya gitu. Yang dia merupakan lulusan dari suatu lembaga pendidikan gitu. Nah, kalau untuk EVT sendiri atau auditory verbal therapy itu merupakan suatu metode gitu, yang merupakan suatu metode yang mempunyai teknik strategi gitu kan, untuk mengembangkan kemampuan mendengar bahasa bicara pada anak gangguan pendengaran agar mereka bisa berbicara secara verbal sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan diharapkan bisa sekolah di sekolah umum seperti itu. Jadi kalau saya sebagai orang awam ini menyimpulkan kalau terapi bicara itu berarti banyak jangkauannya ya. Yang jelas untuk mengalami gangguan menelan gitu termasuk ya. Terus gangguan berbicara gitu ya, berbahasa. Jadi
bukan hanya untuk anak yang mengalami gangguan pendengaran aja, berarti ya bisa Benar dilakukan terapi wicara. Yang jelas terapi wicara itu yang mengalami komunikasi ya, Iya, berbicara bahasa Arab. komunikasi secara general ya. Secara general ya. Jadi sekarang kan banyak yang lainnya yang tidak bisa ya. Betul. Umpamanya orang tua juga umpamanya yang ngalamin stroke ya, Iya, ada yang ngalamin gangguan berbicara, mungkin itu bisa dilakukan sama terapi wicara ya, betul seperti itu. sekali. Nah, kalau EVT itu khusus untuk anak mengalami gangguan pendengaran. Jadi itu khusus ya. Kalau boleh saya ambil kesimpulan nih, kalau salah tolong dikoreksi. Berarti EVT itu sub bagian dari TW. Jadi EVT itu adalah metodenya, mah. Ya. Salah satu metode yang bisa digunakan dalam penanganan anak gangguan pendengaran. Jadi kalau untuk anak gangguan pendengaran itu kan ada beberapa metode yang bisa Iya. digunakan ya, mah. Kayak misalkan total communication, sign language, seperti Iya, itu ya. iya, Kemudian ada juga auditory verbal therapy atau EVT itu sendiri. Kemudian ada juga oral communication gitu ya. Jadi ada beberapa macam Iya. pilihan sebenarnya ya, yang tentunya nanti disesuaikan dengan ekspektasi yang kita ingin capai dari Kemudian melihat juga kemampuan anaknya itu sendiri ya. betul, Apa yang modalitasnya. harus kita, iya, apa yang harus kita terapkan pada anak ini. Karena antara anak satu dengan anak lain pasti berbeda ya kebutuhan Beda, dia ya. betul. Tapi mungkin kalau khusus untuk anak gangguan dengar, EVT itu harus diutamakan karena dia harus melatih mendengar ya. Ya, jadi kalau secara studi yang ada untuk saat ini ya, Mak, Iya. karena sifat dari suatu studi atau penelitian itu kan sifatnya itu dinamis ya, Mak. Iya. Bisa berkembang, bisa berubah gitu Iya. kan. Nah, untuk saat ini studi yang ada atau penelitian yang ada, satu-satunya metode yang paling efektif untuk penanganan terhadap anak gangguan pendengaran agar mampu berbicara secara verbal ya, Iya. itu hanyalah EVT. Hanyalah EVT. Itu studi yang ada untuk saat Iya. ini. Tapi suatu saat mungkin bisa berubah ya, Iya. Mah. Tapi untuk saat ini satu-satunya metode yang paling efektif untuk penanganan anak gangguan pendengaran yang yang ingin berkomunikasi secara verbal itu hanya EVT. Hanya EVT. Iya. Kita diskusi ya di sini ya. betul. Nggak apa-apa, Mas. silakan. Gini, zaman dulu Safa itu tahun 90-an ya, 90 awalan ya. Jadi zaman dulu kan belum ada EVT. Tapi zaman dulu hanya ada TW. Jadi Safa melakukan terapi wicara. Kemudian saya di rumah itu mengajarkan Safa untuk mendengar apapun yang bisa saya dengar, saya usahakan Safa untuk mendengar. Karena menurut saya dulu Safa kalau tidak diperkenalkan mendengarkan suara yang saya dengar, dia belum tentu mendengar walaupun dia udah menggunakan alat bantu dengar. Zaman dulu kan alat bantu dengarnya baru analog ya, belum ada digital zaman dulu. Jadi saya harus benar-benar memperkenalkan suara itu. Jadi saya kemana-mana tuh bawa tip recorder yang kecil yang kayak wartawan itu. Nah itu saya kemana-mana saya bawa itu supaya kalau saya mau ke stasiun saya harus merekam suara kereta api kayak gitu. Ke bandara saya harus merekam suara pesawat, ke terminal gitu. Terus motor juga kan bermacam-macam tuh. Ada motor Vespa, motor bebek, motor gede. Itu semua saya harus rekam supaya saya bisa perkenalkan kepada Safa. Supaya Safa bisa membandingkan, oh suara Vespa tuh ini, oh suara bebek itu motor bebek gini gitu. Kemudian kayak Serina Blanwir, lantas ambulans sama mobil polisi itu kan beda. Nah itu saya rekam supaya Safa menurut saya tahu perbedaan itu bahwa tidak semua sirine itu sama. Nah apakah itu termasuk ke EVT apa enggak? Nah itu sebenarnya Mama sangat bagus sekali ya. Pada waktu tahun itu pun Mama sudah se-aware itu ya untuk Ya. mengajarkan Safa tentang mendengar ya. Ya. Jadi sebenarnya memang untuk mendengarkan itu kan bunyi lingkungan ya, Ya. beberapa bunyi-bunyi lingkungan itu juga salah satu termasuk yang submateri yang akan kita ajarkan di EVT itu gitu. Ya. Jadi ya cukup bagus sekali. Memang itu adalah ya secara tidak langsung berarti zaman dahulu pun Mama sudah memperdengarkan atau mengajarkan tentang EVT ya berarti. Iya. Gitu. Dulu kan kita nggak tahu ya apa itu Iya ya. betul. Hanya saya tuh dulu berpikiran kalau saya tidak memperkenalkan Safa belum tentu dia mendengar. Saya memperkenalkan juga belum tentu juga dia mendengar dengan baik. Betul. Saya itu dulu sampai dibilang orang kayak orang gila. Bayangkan ya,
piring itu berapa banyak yang saya pecahkan. Karena Safa kan nggak tahu suara piring pecah itu seperti apa. Karena piring itu kan suara piring beling yang putih itu sama keramik sama piring seng itu kan beda ketika Betul. kita jatuhkan. Nah itu saya jatuhkan, belum tentu sekali dua kali itu Safa mendengar kan itu. Nah itu berkali-kali, makanya saya dulu sering dibilang orang gila. Jadi memang zaman dulu kan belum mengenal ya Mah, atau Iya. memang ilmu FET itu belum masuk ke Indonesia Iya. mungkin ya. Jadi itu juga masih berkembang. Jadi pendalaman FET pun masih berkembang. Tapi memang salah satu yang diajarkan Mama ini sudah salah satu tahapan dari FET sendiri gitu Mah ya. Intinya FET itu kan belajar mendengar. Iya. Nah, belajar mendengar kan ada tahapannya ya, Iya. dari deteksi, kemudian ada diskriminasi, kemudian mengidentifikasi, Iya, dan iya. kemudian ada komprehensi atau Iya. suatu pemahaman. Pemahaman. Gitu. Yang Mama ajarkan tuh Mama kan di pemahaman Mama adalah pokoknya Safa harus dengar suara nih, gitu Iya, kan. Nah, iya. di tahap itu sebenarnya Mama mengajarkan deteksi. Safa ada suara loh atau enggak ada suara loh gitu. Iya. Terus kemudian Mama mengajarkan piring itu beda loh Safa. Piring itu ada yang dari seng, ada yang dari keramik. Iya. Suaranya beda loh. Atau Iya. Mama mengajarkan Safa, suara sirenenya ambulan tuh beda loh Iya. sama suara sirenenya polisi Iya. gitu kan, atau pemadam kebakaran tuh Iya. beda loh. Iya. Itu Mama sebenarnya udah masuk ke tahap identifikasi. Jadi ibaratnya hal itu berbeda dan itu ada lambangnya gitu. Iya. Kalau suara yang seperti ini tuh lambangnya adalah sirenenya ambulan gitu kan. Iya. Kalau kan Mama kasih rekaman tuh, Iya. kalau yang suara kayak gini nih, ini yang bunyi tuh suara sirenenya polisi. Iya, itu gitu kita kan. kalau saya dulu saya kasih gambar. Oh iya. Kasih gambar, ini ambulan itu kayak gini nih suaranya gitu. Terus kalau kereta api tuh ini loh gitu. Kalau saya pulang ke Lampung itu kan kapal kalau mau nyebrang itu mau jalan itu kan ada suara trompet. Iya. Nah kayak gitu. Iya gitu. betul. Jadi memang secara teori pun Mak. Jadi ketika kita mau belajar berbicara, hal utama yang harus kita miliki kemampuan dasarnya adalah kemampuan mendengar dulu. Ya, nah kalau yang itu saya itu seperti ini. Safa itu kan umpamanya saya mengajarkan kata bola. Jadi kita kan kalau per hurufnya itu kita nggak bisa dengan fasih, berarti saya harus belajar dengan TW. Umpamanya mengucapkan huruf E seperti apa, huruf A seperti apa, itu kan biasanya saya ketika Safa habis terapi bicara saya bertanya sama Bu Dewi, biasanya seperti itu. Nanti Bu Dewi ngasih tahu cara penyebutannya supaya dia bisa sempurna mengucapkannya. Nah, kalau dalam kata, umpamanya saya mengatakan kepada Safa bola, dia jangan dulu melihat mulut saya. Saya akan mengatakan, Safa ini bola, Safa ambil bola gitu. Nah, berkali-kali dia tidak bisa mengucapkan, baru saya suruh dia lihat mulut saya, bola gitu. Jadi memang awalnya dia belajar mendengar, tapi ketika dia mengalami kesulitan, dibantu dengan itu. Itu yang kita lakukan zaman dahulu tuh kayak gitu. Jadi tidak antipati kita terhadap visual. Karena itu menurut saya pribadi dan pengalaman saya itu sangat membantu. Terutama ketika kita mengaji. Sebenarnya saya itu suka menyarankan orang tua yang punya anak gangguan pendengaran itu ketika dia sudah mulai mengerti, coba ajarkanlah mengaji. Karena di belajar mengaji itu Masya Allah luar biasa menurut saya. Huruf di bahasa Indonesia tuh nggak ada, tapi di kayak shin gitu. Gurunya tuh ngajarin bagaimana cara keluarnya segala macam itu. Itu menurut saya salah satu terapi bicara loh. Kalau menurut saya zaman dulu. Makanya Safa itu dari usia 5 tahun tuh udah saya ajarkan untuk sudah manggil guru ngaji. Nah, jadi terbantu sangat terbantu sehingga dia bisa mengucapkan yang tadinya agak sulit. Ya itu karena guru ngajinya juga visualnya ditunjukin, apalagi kalau kayak guru ngaji itu coba lidahnya di sini, ininya gini gitu. Iya, kalau belajar mahrajnya kan kayak gitu, penempatan gigi di sini, lidah di sini gitu. Itu sangat terbantu sekali. Makanya saya sering menyarankan untuk orang tua yang memiliki anak gangguan pendengaran, coba ajarkanlah anak kita mengaji sedini mungkin. Kalau kita tidak bisa, panggil guru ngaji yang mengerti.
Kan sekarang banyak tuh ya Iya. guru-guru yang mengajarkan yang seperti itu, dan itu terbantu sekali menurut saya. Nah, untuk mendengarnya ya otomatis harus diutamakan. Iya. Jadi kalau tidak terbantu dengan mendengar, ya dengan itu, dengan visual itu, benar nggak tuh, Bu? Iya. Jadi gini ya Maya, Pak Adi ya. Jadi sebenarnya yang Mama lakukan itu beberapa teknik FET itu udah masuk secara Mama tidak menyadari gitu. Sebenarnya beberapa kan di dalam FET itu ada teknik dan strategi yang membantu anak itu bisa mendengar dengan baik, yang akhirnya nanti bisa menerima stimulasi bahasa dengan utuh gitu kan. Nah, salah satu atau dua yang teknik yang Mama gunakan yang tadi Mama ceritakan. Jadi yang pertama itu mau menggunakan repetition. Artinya mengulang-ulang terus kata yang menjadi targetnya itu apa gitu. Jadi misalkan, ayo kita main bola. Yuk sekarang bolanya dilempar ya. Ini bolanya warna merah. Jadi bola itu ngulangnya bisa ribuan kali gitu. Dan memang secara teori ketika kita ingin membuat anak ini paham, kita harus mengulangnya ribuan kali, nggak sekali dua kali sudah kita berharap anak ini paham, nggak seperti itu. Benar ya. Jadi salah satu teknik yang udah Mama kerjakan adalah repetition. Secara Mama nggak sadar itu udah Mama lakuin gitu. Kemudian teknik yang kedua yang Mama kerjakan adalah namanya auditory sandwich. Mama tahu sandwich nggak? Nggak tahu. Sandwich itu kan kue, terus di dalamnya itu kan ada kayak sayur. Ada sayur, ada tomat, ada daging ya. Terus bawahnya apalagi mah? Kue kan terakhir. Jadi roti di dalam dikasih banyak bermacam-macam, di atasnya apa mah? Roti lagi. Jadi ibaratnya apa? Dikasih stimulasi mendengar terus kan? Sesekali Mama kasih visual. Ya, jadi Kak membantu dengan visual, kemudian Mama tutup lagi dengan mendengar. Itu namanya teknik auditory sandwich. Jadi sesekali diajarkan, nggak apa-apa. Habis itu harus kembali ke mendengar lagi. Nah, kalau misalkan mungkin Safa belum tahu nih bola itu bilang bo itu gimana sih bentuk mulutnya, bisa kayak gitu ya. Bibirnya seperti apa sih gitu. Oh, seperti itu. Oke, sekarang dengar nih. Oh, kalau suara yang kayak gitu tadi bentuknya tuh kayak gini. Iya, benar seperti itulah. Ya, tapi kembali lagi seperti yang Mama bilang, perbandingan antara visual dan mendengar itu harus lebih banyak mendengar. Gitu. Ya, memang karena supaya dia tidak terpaku dengan melihat. Iya, karena secara dia dari bayi kan visualnya yang lebih berkembang banget. Mendengarnya itu yang sangat minim. Jadi kita harus benar-benar mengembangkan kemampuan. Iya. Tapi tidak mengharamkan untuk visual ketika dia mengalami hambatan. Iya, nah itu tadi ada auditory sandwich salah satunya di teknik strategi FET. Iya, dan gini, saya itu sering menyarankan tuh gini, ketika kita mengajar banyak kata bola, jangan hanya bilang bola akan jenuh. Jadi intonasi kita berubah, kalimat kita juga berubah seperti kata Mbak Ropi tadi kan. Ini bolanya warna merah. Bolanya bagus ya. Bola itu bulat, bisa ditendang seperti itu. Jadi bolanya itu intinya kita kan memperkenalkan bola. Pokoknya di depan kita nih ada bola. Kita memperkenalkan bola dengan kalimat bermacam-macam, dengan intonasi bermacam-macam, sehingga anak tidak jenuh. Kalau menurut saya dulu ya, ini mas saya maaf ini mas saya orang gila dulu mah dibilang orang luar biasa ya. Sudah luar biasa banget. Jadi terus dulu ini juga salah satu yang memang harus diterapkan sama orang tua yang mempunyai anak gangguan pendengaran ya Maya. Ini bagus banget nih Mama nih. Belum ada ilmunya seperti itu, belum ada tuntunannya, tapi Mama udah melakukan itu. Luar biasa. Jadi Ma, sebenarnya kembali lagi saya berikan analogi ya Ma. Ketika kita menuangkan air ke dalam gelas penuh, sama yang gelasnya hanya diisi setengah atau seperempat. Gelas yang diisi hanya setengah atau seperempat, apakah kita bisa berharap gelasnya bisa kita minum airnya satu full penuh gelas? Nggak bisa ya. Itu ibarat. Jadi ketika Mama memberikan hanya kata bola dan bola diulang, apa kita bisa mengharapkan Safa bilang, Ma aku mau bola, aku pengen main bola? Apa kita bisa berharap Safa bilang seperti itu ketika kita hanya memberikan yang simple, yang sederhana, yang pendek dan hanya satu kata itu? Ibaratnya seperti itu, Ma. Jadi benar sekali ketika memang kita ada target kata yang kita jadikan tujuan untuk dicapai, tetapi kita tidak boleh hanya memberikan
satu itu aja. Yang jelas bunyi kata bolanya diulang-ulang tetapi dalam suatu kalimat. Iya. Gitu. Ketika kita memberikan sesuatu yang kalimat yang kaya bahasa, yang lebih kompleks, yang lebih luas cakupannya, maka kita bisa mengharapkan Safa bisa berbahasa seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya, berarti saya tidak menyalahin zaman dulu. Sebenarnya gini, kalau saya itu dulu kan tidak ada figur yang harus saya ikutin. Jadi zaman dulu kan masih tertutup ya, belum ada internet, belum ada boro-boro gitu, HP aja belum ada zaman dahulu kan. Ya tahun 90 awal gitu kan. Safa mulai terapi itu tahun 94. Terdeteksinya 93. Jadi kita tuh sangat ini sekali kan, minim sekali tentang ilmu itu. Cuman saya tuh berpikiran anak ini kalau tidak saya perdengarkan suara, dia mana mungkin bisa tahu suara itu gitu loh. Makanya saya kemana-mana bawa alat rekam gitu. Terapi wicara juga saya pakai alat rekam supaya tahu apa yang dia pelajarin di dalam, supaya saya nanti di rumah saya bisa ikutin gitu loh. Kan dari rekaman itu walaupun tidak 100% kita mengerti apa yang dilakukan, tapi setidak-tidaknya kita mendengarkan apa yang dilakukan di dalam gitu loh. Dan saya berusaha apa yang diajarkan hari ini harus bisa hari ini, sehingga Diulang besok ya. sehingga besok jangan belajar itu lagi. Dan semua orang terlibat kepada Safa itu harus bisa ini gitu. Jadi walaupun tetangga sekalipun saya harus ikutin gitu. Jadi ketika Safa bermain, saya harus ngasih tahu ke tetangga itu, tolong ya Safa belajar hari ini tuh ini, nanti banyak menggunakan ini gitu, seperti Wah, itu. sampai sebegitunya ya. Iya, karena ya orang tuh nganggap saya itu orang gila. Luar biasa. Ya itulah. Ya mungkin salah satu kenapa saya seperti orang gila seperti itu, saya tuh gini ya, Allah tuh udah menitipkan, Allah tuh tahu bahwa kita mampu. Jadi kita harus mampu gitu loh. Hanya itu aja. Karena Allah udah menitipkan, berarti Allah tuh tahu kita mampu. Jadi kita harus mampu. Gitu aja kalau saya tuh. Jadi mengkesampingkan buat diri saya sendiri kadang seperti itu. Karena ini titipan kan. Coba Mbak Ropi umpamanya dititipin sama Dokter Sulantari suatu benda, kan dijaga banget kan. Lebih pentingin titipan ini daripada punyanya Mbak Ropi sendiri kan. Terkadang seperti itu kan kita. Betul. Nah itulah bentuk kita tanggung jawab itu ya menurut saya ya gitu. Itulah yang makanya saya dulu kayak orang gila gitu. Ya, Iya. ini bisa jadi motivasi loh Mas sebenarnya untuk orang tua dengan anak-anak yang mengalami masalah di pendengarannya itu kayaknya harus sering mungkin bisa ngobrol-ngobrol atau sharing sama mama ya. Nanti diajarin kayak orang gila lagi. Loh panci ember itu saya pukulin loh. Ya biar tahu suara panci yang sedang dipukul. Iya. Lantas botol yang berisi air dengan botol yang enggak itu kalau dijatuhkan suaranya beda. Iya. Itu Safa harus tahu. Kunci yang dijatuhin yang hanya satu kunci atau berbanyak kunci itu beda. Itu harus tahu. Sampai segitunya saya itu makanya dibilang orang gila. Oke deh. Tapi luar biasa Pak ya. Mungkin untuk ini kita sampai sini dulu. Kita lanjutkan dengan kasus lain ya. Iya. Mungkin Siap, kita Mama. akan lanjutkan dengan kasus lain. Jangan lupa sahabat kakak Safa mengikuti bincang-bincang kita untuk selanjutnya ya. Kita sampai sini dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.